Masuknya agama atau aliran kepercayaan baru dalam suatu komunitas tidak lepas dari proses akulturasi dan keyakinan yang dianut masyarakat sebelumnya. Tidak terkecuali jika berkisah tentang sejarah Islam di Madura. Tidak ada catatan resmi kapan Islam pertama kali masuk ke pulau penghasil garam ini. Namun dalam babat Tanah Jawi tersirat, Islam sudah ada sebelum kerajaan Sumenep berdiri. Bahkan sebelum masa Wali Songo, di Tengarai sudah banyak pedagang muslim asal Gujarat singgah di pelabuhan-pelabuhan Madura seperti Kalianget. Tapi dapat dipastikan, Islam di Madura banyak dipengaruhi ajaran Sunan Giri asal Gresik, Jawa Timur. Karena konsentrasi penyebaran Islamnya paling dekat dengan Madura. Ada 3 nama yang cukup dominan dalam pengislaman Madura khususnya Wali Songo itu, yaitu Sunan Derajat, kemudian Sunan Bonang, kemudian Sunan Giri. Kalau Sunan Giri seperti tadi dari arah barat itu masuk utusan-utusannya. Nah, yang Sunan Bonang juga sekarang itu masih ada beberapa tokoh yang menamakan diri keturunan Sunan Bonang. Bahkan masih ada tulisan-tulisan asli kitab-kitab Al-Quran yang memang itu diyakini sebagai tulisan dari wali atau santri para wali dan sekarang diselamatkan, artinya masih dipelihara dengan baik. Pada masa berikutnya, jejak Islam di Madura dapat dilacak dari berbagai situs peninggalan yang ada. Salah satunya sebuah asta atau pemakaman kuno yang ada di Kabupaten Pamekasan bernama Batu Ampar. Dalam beberapa literatur hasil penelitian yang mendalam, pembacaan prasasti dan sebagainya, Batu Ampar itu Kiai Abdul Manan, ya, utusan dari Sunan Giri yang diutus untuk mengislamkan orang-orang Madura, itu terjadi pada masa pemerintahan Majapahit yang akhir-akhir. Itu akhirnya dalam berbagai kisah diceritakan Kiai Abdul Manan mengislamkan orang-orang Madura dan akhirnya meninggal yang sekarang dikenal dengan kuburan atau pesarian Batu Ampar. Syekh Abdul Manan yang punya julukan Buyut Kesambi. Ia hidup di abad ke-15, masuk dari arah barat Pulau Madura. Syekh Abdul Manan adalah perintis penyebaran Islam di Madura. Darinya lahir keturunan para kiai berpengaruh di Madura. Pada paruh abad ke-15, pengaruh Islam di Madura semakin menguat, seiring pamor kerajaan Majapahit yang terus menurun akibat gempuran kerajaan Demak. Saat itu makin banyak santri yang diutus dari Jawa untuk mengislamkan Madura. Hingga kekuatan pengaruh Buddha terlokalisir dengan sendirinya. Ketika Majapahit runtuh, kemudian Islam mendesak, terjadi banyak pergeseran di kalangan masyarakat sehingga orang-orang Majapahit itu melakukan sebuah pelarian. Ada yang ke barat, ada yang ke arah meninggal di Gunung Kidul, ada situsnya peninggalannya berupa Cupu Panjala. Kemudian ada yang lari ke timur, tentunya ke Bali sampai sekarang, dan ada yang lari ke arah utara. Arah utara itu dia membawa seperangkat arca untuk perlengkapan ibadah, kemudian itu mendarat di Madura. Mendaratnya di Madura di Pelabuhan Talang itu. Namun demikian, Pelabuhan Talang sudah dikuasai oleh orang-orang penyebar Islam sehingga dia khawatir berbelok sedikit ke arah kiri sekitar 1 km dan di situ mendarat di Polagan. Patung Dewi Kwan Im yang ada di Vihara Tua di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan ini adalah bukti pelarian prajurit Majapahit masa itu.
Awalnya arca tersebut akan diamankan di sebuah kerajaan kecil di Madura bernama Propo yang masih berada di bawah kekuasaan Majapahit. Namun rencana itu gagal. Pantai Talang Siring rupanya menjadi saksi bisu bagaimana para pelarian prajurit kerajaan Majapahit dulu masuk ke pulau yang dijuluki sebagai Serambi Madinah ini. Pada zaman dahulu, Talang Siring merupakan tempat bongkar muat kapal dan sentra aktivitas kegiatan kelautan di Madura. Kini denyut Talang Siring sebagai sebuah pelabuhan besar bersejarah melemah dan berganti menjadi objek wisata pantai bagi masyarakat setempat.